Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai perhitungan biaya pesanan dan biaya proses. Baik, yang pertama yaitu karakteristik lingkungan pesanan dan proses. Dalam hal ini, perusahaan telah menelusuri jumlah biaya dan biaya per unit untuk sejumlah alasan, termasuk dalam pembuatan laporan keuangan, penentuan profitabilitas, dan pengambilan keputusan. Pada perusahaan manufaktur dan jasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan pesanan atau job order dan perusahaan proses homogen. Yang kedua yaitu produksi dan perhitungan biaya pesanan. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan memproduksi berbagai macam jenis barang atau jasa yang berbeda sesuai pesanan pelanggan. Dalam perusahaan berdasarkan pesanan ini memiliki fitur utama dari perhitungan biaya pesanan adalah biaya suatu pesanan berbeda dengan pesanan lainnya dan harus ditelusuri secara terpisah. Pada sistem ini, biaya-biaya diakumulasikan berdasarkan pesanan kerja. Selanjutnya yaitu produksi dan perhitungan biaya proses. Perusahaan yang termasuk dalam industri berdasarkan proses memproduksi hampir sama atau sejenis besar-besaran. Perhitungan biaya proses akan berjalan baik jika produk tersebut bersifat homogen, melewati serangkaian proses dan menerima jumlah biaya produksi yang hampir sama. Baik, selanjutnya yaitu arus biaya yang berkaitan dengan perhitungan biaya pesanan. Menghitung biaya per unit dengan menggunakan perhitungan biaya pesanan. Harga pokok produksi terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dalam suatu lingkungan berdasarkan pesanan, overhead yang dianggarkan selalu digunakan karena penyelesaian pekerjaan jarang yang sesuai dengan selesainya tahun fiskal. Dalam hal ini, menggunakan perhitungan biaya normal dan biaya per unit berdasarkan pesanan kerja, yaitu jumlah biaya bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja langsung yang digunakan, dan overhead yang dibebankan dengan menggunakan satu atau lebih penggerak aktivitas. Selanjutnya yaitu lembar biaya pesanan. Lembar biaya pesanan merupakan suatu dokumen dalam sistem akuntansi otomatis. Lembar biaya biasanya berhubungan dengan catatan pada arsip induk barang dalam proses. Kumpulan dari seluruh lembar biaya pesanan disebut dengan file barang dalam proses. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nama saya Devita Kalistari, NIM 062. Saya akan melanjutkan presentasi. Ada arus biaya pada akun. Dalam hal ini, kepentingan utama sistem perhitungan biaya pesanan adalah arus biaya produksi. Adapun cara ketiga unsur biaya produksi yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang mengalir melalui barang dalam proses ke barang jadi hingga harga pokok penjualan. Selanjutnya ada akuntansi untuk bahan baku. Bahan baku merupakan akun persediaan yang muncul dalam laporan laba rugi di bawah aktiva lancar. Hal ini juga berfungsi sebagai akun pengendali untuk semua bahan baku. Jadi pembelian apapun akan meningkatkan akun bahan baku. Selanjutnya ada akuntansi overhead. Dalam perhitungan biaya normal, biaya overhead bisa dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik secara keseluruhan, tarif departemen atau tarif aktivitas. Selanjutnya ada akuntansi untuk barang jadi. Setelah pekerjaan selesai, jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan dijumlahkan untuk menghasilkan biaya produksi suatu pekerjaan. Selanjutnya ada akuntansi untuk harga pokok penjualan. Pada perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan unit produk dapat diproduksi untuk pelanggan tertentu atau diproduksi dengan harapan dan dapat dijual kemudian. Jika suatu pekerjaan dilakukan khusus untuk suatu pelanggan, kemudian dikirim kepada pelanggan, biaya barang jadi menjadi harga pokok penjualan. Selanjutnya ada akuntansi untuk biaya non-produksi. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas penjualan dan administrasi umum diklasifikasikan sebagai biaya non-produksi. Biaya ini merupakan biaya periodik dan tidak pernah dibebankan pada produk biaya tersebut. Bukanlah bagian dari arus biaya produksi. Selanjutnya ada lingkungan proses dan arus biaya. Produksi hot blend melalui 3 proses dipusatkan pada departemen produksi. Dalam departemen peracikan, tenaga kerja langsung memilih herbal, vitamin, mineral, dan bahan penyatu.
Saya Siti Bunga Novianti NIM 063 akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis manufaktur proses. Dalam perusahaan dengan sistem proses, unit-unit produksi umumnya melalui setiap departemen atau proses. Suatu proses operasi akan membawa suatu produk salah satu lebih dekat pada penyelesaian. Proses produksi health blend nutritional supplements adalah suatu contoh proses berurutan. Pola proses lainnya adalah proses paralel, yaitu lebih proses berurutan dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang jadi. Unit-unit yang setengah jadi dapat dikerjakan secara simultan dalam dua proses yang berbeda. Kemudian secara bersamaan juga dibawa ke dalam proses akhir untuk penyelesaian. Materi yang selanjutnya adalah bagaimana biaya mengalir melalui akun pada perhitungan biaya proses. Arus biaya produksi untuk sistem perhitungan biaya proses secara umum dengan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam perhitungan biaya proses, setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses yang tersendiri. Jadi ketika barang tersebut selesai dalam satu departemen, barang tersebut dipindahkan ke departemen berikutnya. Adapun di dalam departemen itu biaya-biaya yang disebut adalah biaya perpindahan masuk. Materi berikutnya adalah akumulasi biaya dalam laporan produksi. Dalam perhitungan biaya proses, biaya diakumulasikan per departemen untuk periode waktu yang tertentu. Laporan produksi adalah dokumen yang meringkas aktivitas manufaktur yang terjadi di suatu departemen dalam periode tertentu. Laporan produksi berisi informasi biaya-biaya yang ditransfer masuk dari departemen sebelumnya ke departemen berikutnya. Adapun di sini saya jelaskan produksi unit setara. Berdasarkan definisinya, persediaan akhir barang dalam proses adalah barang yang belum selesai. Oleh karena itu, suatu unit yang telah selesai dan ditransfer keluar dalam suatu periode tidak identik dengan unit dalam persediaan akhir barang dalam proses. Dan biaya yang terkait tiap unit seharusnya tidak sama. Begitu penjelasan dari saya. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Farhan Ilham Bardatillah dari akuntansi B NIM 19104210065. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu dua metode pelakuan persediaan awal barang dalam proses perhitungan biaya rata-rata tertimbang. Nah, terkait hal tersebut itu memiliki metode-metode rata-rata terimbang. Pada dasarnya itu menggambarkan biaya persediaan awal dengan biaya periode saat ini. Untuk menghitung sebuah per unit, intinya biaya disatukan itu dan hanya satu bibit biaya rata-rata yang dihitung dan dibebankan, baik unti yang ditransfer keluar maupun unit dan yang tetap dalam persediaan akhir. Nah, dalam metode ini ada 5 langkah yang dapat menyiapkan laporan reproduksi. Nah, yang pertama itu adalah analisis aliran unit secara fisik. Yang kedua itu perhitungan unit-unit ekuivalen. Nomor 3 itu perhitungan biaya per unit. Nomor 4 itu penilaian persediaan atau barang transfer keluar dan akhir barang dalam proses. Yang kelima itu rekonsiliasi biaya. Nah, dengan hal ini metode tersebut itu memiliki langkah-langkah. Yang pertama itu adalah analisis aliran unit secara fisik. Yang kedua itu perhitungan unit-unit setara. Yang ketiga itu perhitungan biaya per unit. Yang keempat itu penilaian persediaan, dan kelima itu rekonsiliasi biaya. Nah, terkait langkah-langkah tersebut itu memiliki evaluasi metode rata-rata terimbang. Nah, dari evaluasi ini, keuntungan utama metode rata tertimbang itu adalah kesederhanaan, yang dimana perhitungan itu biaya per unit disederhanakan, dan di dalam kesederhanaan itu memiliki kelemahan, yaitu mengurangi keakuratan perhitungan biaya per unit untuk mengoutput
periode berjalan dan unit pada persediaan awal barang dalam proses. Nah, dalam pembebanan yang tidak seragam dari input manufaktur ini, sejauh ini menganggap barang dalam proses 60% selesai. Hal ini berarti 60% itu adalah baku langsung atau tenaga kerja langsung dan atau overhead yang diperlakukan untuk menyelesaikan proses yang telah digunakan dalam 40% dan sisanya itu diperlukan untuk melakukan unit produksi. Nah, terkait keberadaan beberapa departemen. Nah, terkait hal ini dalam proses manufaktur, beberapa departemen menerima barang-barang yang baru selesai sebagian dari departemen-departemen yang sebelumnya. Dalam penanganan barang-barang yang ditransfer masuk, dua hal penting perlu diingat. Pertama, biaya bahan baku adalah biaya yang ditransfer keluar sebagaimana dihitung departemen sebelumnya. Yang kedua itu unit-unit mulai dikerjakan dalam departemen berurutan yang berhubungan dengan unit-unit yang ditambah yang ditimbulkan dalam analisis untuk departemen selanjutnya. Hal ini itu disebut dengan kategori transfer atau hal ini itu termasuk dalam kategori transfer masuk sebagaimana telah ditunjukkan penangani kategori ini. Nah, dalam hal ini ada beberapa lampiran, yaitu lampiran A itu seperti laporan produksi perhitungan biaya FIFO dan juga rata-rata tertimbang. Nah, apa itu FIFO? Terkait perbedaan FIFO dan rata-rata tertimbang itu jika terjadi perubahan harga input manufaktur dari satu periode ke periode berikutnya, FIFO itu menghasilkan biaya per unit yang lebih akurat, sehingga lebih terkini daripada metode rata-rata timbang. Biaya per unit yang lebih akurat berarti mengendalikan biaya yang lebih baik, keputusan menentukan harga yang lebih baik, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, metode FIFO itu kurang menguntungkan daripada metode rata-rata tertimbang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan materi yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.